Lalu bagaimana proses pencarian bagian pesawat maupun jenazah korban Sriwijaya Air SJ182? Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Pak Hance yang merupakan penyelam profesional yang tergabung dalam relawan SAR. Selamat pagi Pak Hance. Selamat pagi. Baik Pak, saat ini apakah benar Anda tergabung dalam proses pencarian black box yang ada di Kepulauan Seribu, Pak? Iya betul, jadi kemarin saya ditugaskan dari POSI, Persatuan Olahraga Selam Indonesia, untuk mewakili sebagai relawan untuk mencari dalam kegiatan SAR kemarin, Pak. Baik Pak Hance, lalu hari ini seperti apa skema pencariannya Pak? Karena dinilai titik black box ini sudah diketahui, lalu apa yang dilakukan penyelam saat ini? Jadi untuk hari ini saya telah kembali ke Jakarta, kemudian itu ada rotasi penyelam di sana, jadi untuk hari ini saya kurang memahami kondisinya Pak di sana Pak. Nah, biasanya dalam menyelam ataupun mengevakuasi serpihan dan juga mencari korban, apa kendala yang Bapak alamin, Pak? Jadi kemarin itu kami kan berkoordinasi dengan Basarnas Pak ya, mereka yang menentukan di mana tempat kami bisa menyelam. Nah, ketika dilakukan penyelaman di bawah sana, memang kondisi secara cuaca cukup baik ya. Kemudian laut juga teduh, tidak berombak. Tapi untuk ketika turun ke kedalaman, itu visibility-nya, jarak pandangnya sangat terbatas sekali. Nah, jadi, ini kan ya. Nah, ini kan di Kepulauan Seribu ini lautnya laut dangkal, Pak. Apakah dinilai lebih mudah untuk menemukan serpihan ataupun korban dari pesawat Sriwijaya Air SJ182, Pak Hance? Iya, betul. Secara kedalaman memang lebih dangkal, Pak. Tetapi sedimen yang ada di bawah laut di Kepulauan Seribu, tepatnya di lokasi itu, lumpurnya sangat tebal sedimennya. Sehingga ketika kita turun menyelam, kalau kita tidak hati-hati dalam arti gerakan kita ini terlalu cepat-cepat atau kaki kayuhan kita ini terlalu kuat, itu sedimen lumpur itu akan terangkat semua. Jadi visibility-nya juga menjadi gelap Pak, hanya sebatas mungkin 1 meter, 2 meter itu. Biasanya alat-alat apa yang digunakan penyelam, apalagi ini kan serpihannya ada yang kecil, ada yang besar. Apakah bagaimana sistem untuk mengangkatnya ke dasar laut kemudian diangkat ke kapal, Pak Hance? Ya, jadi saya hanya bicara apa yang diarahkan tugas saya saat itu ya. Tugas kami memang diarahkan oleh Basarnas untuk mencari korban yang ada di kedalaman. Nah, untuk alat kami tidak menggunakan alat yang seperti robot atau apa. Kami hanya ditugaskan menyelam saja. Yang kita gunakan itu ya kita membawa kantung untuk mengambil apa yang ditugaskan untuk kami gitu ya. Baik Pak Hance, untuk cuaca kan mungkin jika dilakukan dengan pencarian di permukaan laut lalu dari udara ini mempengaruhi. Apakah misalnya hujan ataupun gelap langit juga mempengaruhi visibility di dalam air, Pak Hance? Cuaca tentu ada mempengaruhi, tapi dari kemarin kami turun itu cuacanya sangat cukup baik dan cerah ya untuk permukaannya. Tetapi kembali lagi yang menjadi hambatan buat kami itu di bawah adalah kondisi di kedalaman itu lumpur dan visibility yang sangat terbatas. Lalu bagaimana dengan arus, Pak? Apakah untuk saat ini di Kepulauan Seribu arusnya cukup berubah seperti itu? Kalau mengenai arus, dari penyelaman yang telah saya lakukan beberapa kali di sana, saat ini kondisinya arus sangat kecil sekali. Jadi kemarin itu arus tidak menjadi faktor yang menyulitkan kami. Kembali lagi hanya jarak pandang aja yang sulit untuk lakukan pencarian secara maksimal. Baik Pak Hance, apakah Pak Hance kemarin juga bertugas saat
sinyal black box ditemukan, Pak Hance? Jadi begini, tugas dari pokok yang diberikan kepada kami sebagai relawan hanya berfokus kepada pencarian korban. Jadi tidak melakukan kegiatan-kegiatan pencarian lainnya. Kami hanya fokus untuk itu, dan bila mana kita menemukan hal yang lain yang menyangkut puing-puing, kalau memang itu yang penting untuk menunjukkan sebagai identitas korban, ya kami ditugaskan untuk mengambilnya juga. Tapi Baik, untuk satu tim, untuk pencarian black box. baik untuk satu tim biasanya terdiri dari berapa orang, Pak Hance, dan berapa orang relawan, berapa orang dari tim SAR? Kami kebetulan kemarin tergabung dalam beberapa banyak komunitas relawan ya. Jadi kemarin itu ada sekitar 12 orang relawan yang tergabung di Basarnas. Nah, untuk penyelaman sendiri kami dibagi beberapa tim, sekitar ada 8 tim. Kurang lebih ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Seperti itu. Kalau untuk durasi penyelaman dalam satu hari, berapa lama, Pak Hance? Untuk durasi penyelaman, masing-masing penyelaman kita sudah kita lakukan pembagian ya, dalam arti untuk sekali penyelaman itu kita atur dengan dive time selama 20 menit di bawah, Pak. Untuk menjaga supaya aman, kami juga melakukan penyelaman berikutnya ya. Baik, Pak Hance, ini kan Pak Hance merupakan relawan dari POSI. Pak Hance mengapa mau menjadi relawan untuk membantu teman-teman kita dari Sriwijaya Air SJ182, Pak? Ya, kembali lagi kepada kemanusiaan ya. Saya memang memiliki kemampuan untuk menyelam. Nah, dalam hal ini tentunya ada keinginan hati saya untuk membantu keluarga korban, setidaknya berupaya mencari apa yang bisa kami temukan semaksimal mungkin. Baik, Pak Hance, hari ini ataukah besok, apakah Pak Hance masih akan bertugas sebagai relawan, Pak, untuk membantu mencari korban dan juga serpihan dari Sriwijaya Air? Masih Pak. Jadi saya ini kembali ke Jakarta untuk rotasi dulu. Selagi juga kami dari POSI juga sedang menyiapkan logistik dan posko di sana, kemungkinan di Pulau Pancang, sehingga kami bisa lebih optimal, Pak, untuk melakukan pencarian kembali. Baik, Pak Hance, apakah Pak Hance juga pernah terlibat untuk mencari atau melakukan proses evakuasi serupa, Pak Hance? Dalam hal skala pencarian besar, tentunya ini baru yang pertama buat saya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lainnya ada, Pak. Baik, terima kasih Pak Hance. Kami mengucapkan terima kasih telah mau menjadi relawan untuk membantu teman-teman kita, keluarga korban Sriwijaya Air SJ182. Dan kami juga mengucapkan selamat bertugas kembali Pak Hance, tetap jaga kesehatan.